Selamat malam, Bapak Ibu, Oma Opa dan saudara-saudaraku. Apa kabar? Kita bertemu lagi dalam persekutuan doa malam. Mari bersama kita menyanyi Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pembacaan Alkitab diambil dari Injil Lukas, pasal 6, ayat 27-28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Tema renungan kita, mengasihi musuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus, setiap hari kita bertemu banyak orang. Tidak semua orang yang kita temui itu akan menyenangkan, membuat kita bahagia atau nyaman. Seringkali kita dibuat kesal, jengkel, marah, sakit hati, karena mereka melukai, pernah memfitnah, menganiaya, atau berlaku tidak adil pada kita. Bagaimana kita tidak sakit hati, membenci atau memusuhi mereka? Saudara, bagi orang Yahudi yang disebut sesama manusia, itu adalah mereka yang satu keluarga, satu marga, satu suku dengan mereka. Karena sesama jadi dikasihi. Kalau mereka berbuat salah, dimaafkan, diampuni. Selain satu keluarga, di luar marganya, di luar sukunya, disebut mereka musuh. Mereka bukan sesama manusia, maka berlaku mata ganti mata, gigi ganti gigi, berlaku hukum dendam. Saudara, Yesus menyebut musuh untuk mengingatkan kita bahwa musuh itu sesama manusia. Yang kita marah, yang berbuat salah itu, yang kita benci itu adalah manusia. Maka dia adalah sesamamu. Apa karena kamu marah, maka mereka bukan sesama? Karena kamu benci, jadi mereka bukan manusia? Saudara-saudaraku, Yesus mau mengatakan bahwa semua manusia itu adalah sesama. Apakah dia orang baik atau dia orang jahat, dia itu adalah sesamamu.
Karena dia sesama, maka kamu harus mengasihinya, seperti Yesus mengasihi dia. Saudara, di sisi lain, Yesus mengatakan, setiap manusia itu bisa bikin salah, termasuk dirimu juga. Kalau dia berbuat salah, benci perbuatannya, benci ibadahnya yang mengajari orang membunuh. Kamu marah, benci perilakunya, tapi selamatkan orangnya. Orang beriman memang tidak menjamin perilakumu baik. Karena itu Yesus bilang, berdoalah bagi musuhmu. Bagaimana bisa? Saudara, memang berat. Karena kita punya pengalaman buruk dengannya. Dia pernah melukai kita, mengecewakan kita, menganiaya kita. Saudara, dari dulu orang percaya mengalami masa-masa sulit. Pesan Yesus sama, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Selama ini kita berdoa rutin-rutin, standar-standar saja. Selama ini pikiran kita berkecamuk dengan diri sendiri. Sekarang berdoalah untuk mereka yang menyakiti, yang menganiayamu. Bawalah dalam doa, dalam diam, dalam perenunganmu. Kita belajar mengasihi, belajar berdamai dengan diri sendiri, belajar menerima sesamamu. Itu kata Yesus. Saudara, Alkitab hendak menuntun kita melakukan hal-hal ini. Pertama, kalau tidak mengampuni, berarti kita berhutang pada Tuhan. Sebab Tuhan sudah mengampuni kita. Tapi kita tidak mau mengampuni, berarti kita berdosa. Kedua, tidak mengampuni berarti tidak memahami arti salib Kristus. Ketiga, tidak mengampuni sulit untuk hidup dalam persekutuan dalam tubuh Kristus. Yang keempat, kalau kita tidak mengampuni, kita memberi ruang kepada iblis untuk merusak hidup kita. Kelima, jika kita tidak mengampuni, kita terbelenggu dalam kesulitan. Karena pengampunan adalah kunci dari segala pemulihan dan pertumbuhan. Saudara-saudaraku, pertanyaan kita sekarang, bagaimana cara mengampuni? Lakukanlah keempat hal ini. Pertama, terima dan akui bahwa kita sungguh-sungguh terluka. Selama ini kita menghindar, mengabaikan, bahkan menuntut orang lain yang harus berubah. Kedua, pahami bahwa kita mau taat pada Yesus, mau mengampuni. Sehingga kita melepaskan energi negatif, tidak menuntut orang lain berubah, tapi diri sendiri yang perlu berubah. Ketiga, dengan rendah hati, kita melepaskan hak tidak menghakimi. Keempat, pengampunan menolong kita melepaskan hak balas dendam. Saudaraku, ketika kita melepaskan energi negatif, ketika kita melepaskan hak tidak menghakimi, ketika kita melepaskan hak balas dendam, terjadi pertukaran Roh Kudus yang masuk dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Sehingga hidup kita sekarang bisa mengampuni dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudaraku, setiap hari dalam aktivitas kita akan bertemu banyak orang. Tidak semua orang akan memuaskan kita, bukan? Hidup kita jangan bergantung dengan cara berpikir orang lain, dengan cara tindakan orang lain, atau gaya hidup orang lain. Fokuslah pada apa yang kita harus lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan, mengasihi sesama, dan selalu berbuat kebaikan. Untuk ketiga hal ini, memang kita harus terus belajar. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari bersama kita tundukkan kepala dan kita menaikkan doa syafaat. Tuhan, bersama kami memohon pertolongan-Mu
bagi saudara-saudara kami yang terluka hatinya, yang pedih karena sakit hati. Pertolongan Tuhan menaungi mereka dalam seluruh proses pemulihan, sehingga pada waktumu mereka akan pulih kembali dalam beraktivitas dengan sesama. Bapa, kami memohon, tolonglah kekasih-kekasih kami yang sedang terbaring sakit dan dalam proses pemulihan. Untuk Pak Kiki, Cirahel, Pak Matias, Tante Tina Permana, Ibu Hong Giok, Opa Yo Ketong, Ibu Kwa Guat Eng, Om Mulyana, Om Semaya. Tuhan, berilah kekuatan-Mu. Kiranya seluruh rangkaian pengobatan dan pemulihan memberi mereka kekuatan dan kesegaran. Bapa, kami berdoa bagi keluarga besar yang ditinggalkan oleh Bu Asni, yaitu suami, anak-anak, saudara-saudara kekasih, almarhumah, kerabat, dan semua sahabat-sahabatnya. Kiranya mereka diberi kekuatan dan penghiburan Tuhan, sehingga hari-hari ini mereka boleh menjalani semua aktivitas mereka dalam penyertaan, dalam kekuatan-Mu. Bapa, kami juga berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang mengalami bencana alam. Kiranya Tuhan menghibur dan semua bantuan yang datang kepada mereka dapat tiba dengan baik. Kami berdoa untuk upaya vaksinasi. Beri kami semua masyarakat semangat, pikiran positif, menyambut dan bekerja sama dengan upaya pemerintah, baik tenaga kesehatan, tenaga medis, sehingga kami semua dapat mengatasi secepat mungkin COVID-19 ini. Kami berdoa bagi keluarga kami yang menjalani isolasi mandiri atau mereka yang dalam perawatan di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan, berilah mereka kesembuhan. Kami terus bersyukur untuk pemeliharaan-Mu kepada kami bahkan di seluruh dunia. Sebentar kami akan beristirahat malam. Dalam dekapan kasih-Mu, kami akan tidur dengan damai. Terpujilah Engkau, ya Allah. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus, demikianlah persekutuan doa malam pada hari ini. Tetap beristirahat dengan baik, tetap semangat, dan selalu sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.